Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangan di dalam jelas bahwa tidur yang baik itu menghadap kiblat. Untuk laki-laki itu pilihannya dua, terlentang, wajahnya menghadap kiblat sekaligus tangannya. Jadi tetap tidurnya biasa menghadap kiblat tadi. Atau tidur miring seperti ketika mayit. Nah, tidur terlentang untuk laki-laki, tapi wajahnya menghadap kiblat. Tapi kalau perempuan tidur meradang gitu makruh. Jadi kalau perempuan harus tidur miring, nah, kepala ada di utara, kaki ada di selatan, seperti mayit persis itu. Jadi ada dua. Nah, untuk tidur mengkurep itu makruh seperti tidurnya setan. Jadi jangan tidur mengkureptan ya. Kecuali Terus mustaqbilal kiblat. Nah, tapi kalau diterangkan di sini, kalau versi Atibba ini ada Pak Dokter di sini. Kalau versi kedokteran miringnya justru ke kiri. Kemudian dijelaskan di dalam oleh Imam Nawawi bahwasanya kalau sampean ngawalinya tidur miring ke kanan, selanjutnya nanti pindahnya itu miring ke kiri. Jadi dokternya diambil, terus ini seperti orang tidur mayat itu juga diambil. Jadi sesekali kepala di utara, sesekali kepala di selatan. Nanti miring ke kiri, itu katanya pencernaan itu, makanan itu pencernaan itu lancar, turunnya prosesnya di badan itu lancar. Itu untuk yang doyan makan ketika malam. Ini keterangannya begitu. Jadi kalau tidak ada makanan yang mau diproses, berarti sampai ngadepnya ke utara. Ngadepnya kepalanya di utara. Kalau ada makanan yang akan diproses, maka ngadepnya ke kiri. Jadi dua-duanya tetap bagus. Yang penting wajah tetap menghadap kiblat. Mengenai pertanyaan kalau bersama istrinya, itu ya itu justru pertanyaannya bukan itu, pekerjaan tadi malam sukses atau tidak, begitu mestinya pertanyaannya. Wis mari sepuron atau tidak, habis itu baru bahas tidurnya. Ini yang paling penting. Nanti laporan nanti tak catat di KB. Jadi kemarin keterangan bab pernikahan kemarin, nanti saya sambung. Jadi ada proses awal untuk seorang suami istri. Pernikahan itu tidak cukup sekedar akad nikah, kemudian kelonan, kemudian punya anak, cari rezeki untuk makan dan minum dan lain sebagainya. Tidak demikian. Niatnya diawali harus dengan niat lillahi ta'ala, niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu setatnya pernikahan. Kalau niatnya karena Allah, tidak perlu apresiasi dari istri atau dari suami ketika kita mengerjakan kewajiban. Kita mengerjakan kewajiban cari nafkah, tiba-tiba capek, tidak dapat apresiasi dari istri, terus marah. Itu karena niatnya tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa, kan ada ceritanya, ada keterangannya. Kadang-kadang kita mengamalkan amalan dunia tapi jadi pahala karena bagusnya niat. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita melakukan pekerjaan akhirat, tapi karena niatnya tidak diniati dengan baik, akhirnya jadi pekerjaan dunia. Nah, pernikahan ini kalau kita bawa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sepertinya kita hanya kebutuhan biologis, butuh rangkulan, butuh mesra-mesraan untuk seorang laki-laki dan perempuan. Kalau itu niatnya, maka sampean juga dapatnya cuma itu saja, tidak dapat pahala. Ada sahabat tanya sama Nabi, kalau saya tidur dengan istri itu dapat pahala atau tidak? Iya, jelas kata Nabi. Soalnya kalau kamu bawa kepada yang haram, maka kamu berdosa. Nah, ketika kamu menikah dan tidur dengan istri karena itu halal, maka kamu dapat pahala. Tapi kalau niatnya hanya karena senang-senang mesra-mesraan, maka dapatnya cuma mesra-mesraan, itu tidak dapat apa-apa. Begitupun sebaliknya, kita olahraga untuk apa? Untuk
kesehatan kita, biar rajin beribadah, itu berarti olahraganya olahraga ibadah. Bukan sekedar takut corona atau sebagainya. Yang perlu saya sambung, cerita tentang suami istri ini satu paket dengan tidur. Cerita suami istri satu paket dengan tidur. Jadi ayatnya itu berurutan. Jadi ada ayat yang kita hafal yang familiar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Terus dibuat doa mudah-mudahan menjadi pasangan yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ayat di atasnya. Sebelumnya, wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin. Termasuk tanda-tanda kebesaran Tuhan itu kamu diciptakan dari tanah, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Kemudian tanda kebesaran kedua ada kamu dipasangkan suami dan istri. Itu salah satu tanda kebesaran Tuhan. Dan di bawahnya lagi nanti wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Termasuk tanda-tanda kebesaran Tuhan itu tidurmu di malam hari dan di siang hari. Itu berurutan. Kalau yang pernikahan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kalau di tidur inna fi dzalika laayatil liqaumin yasmaun. Dan itu jadi bagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan oleh para ulama, kenapa menjadi tanda-tanda kebesaran? Karena semua yang ditentukan Allah itu tidak bisa kita akal. Kita tidak bisa menentukan. Kadang-kadang ada sudah cocok laki-laki dan perempuan sudah sedemikian rupa ternyata tidak jodoh. Ada yang tidak kenal sama sekali tiba-tiba dipertemukan jodoh. Ada yang pacaran sekian lama ternyata sesudah menikah ternyata terjadi pertengkaran yang keras akhirnya pisah. Ada yang sembarangan ngawurnya itu perempuannya cantik sing lanang elek. Ternyata itu jadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebaliknya yang laki-laki ganteng ternyata istrinya elek. Ada yang laki-laki sehat, istrinya ngeri-ngeriin dan lain sebagainya. Itu rahasia-rahasia kebesaran Allah Subhanahu. Termasuk kita tidak bisa menentukan tidur. Kadang-kadang ngantuk nemen tiba-tiba digelebakno mapan turu tiba-tiba ndak kesirep. Ada yang duduk begini posisi ngaji tidur banyak. Ada ya? Ada posisi PLO tidur. Ada yang lain lagi. Dan itu salah satu tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Wabtiga'ukum min fadlih lanjutnya. Dan bagaimana kita itu tidak bisa menentukan status kita, bagaimana kita mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu paket. Ayatnya banyak saja nih. Mapuan. Ada wa min ayatihi petir dan lain sebagainya. Cuma yang perlu saya singgung, indahnya ajaran Islam itu ternyata tidak sekedar bagaimana kita itu baik di dalam ibadah mahdoh saja. Sampai bab tidur itu dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas Allah waja'alna laila libasa waja'alna nahara waja'alna nauma subata. Dan Allah jadikan tidur ini bagian istirahat kamu. Sampean bisa bayangkan kalau Allah tidak menciptakan makhluk berupa tidur, terus bagaimana remeknya badan kita? Atau Allah tidak memberikan kesempatan kita ada malam dan siang terus, bagaimana payahnya kita menghadapi panasnya matahari. Tapi tidak, Allah sedemikian indahnya makhluk dan ciptaannya, ada malam, ada siang, ada satu saat kita itu tenang dengan suasana malam, ada kadang-kadang kita harus berenergi untuk
sehari-hari mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu bagian dari bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang paling penting yang perlu dicatat, karena itu tanda-tanda kebesaran Tuhan, berarti itu bagian dari cara kita memproses diri kita ketika kita bertakbir di dalam sholat. Kan kita takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana sih besarnya Allah? Kamu tidur itu besarnya Allah. Kamu melek juga besarnya Allah. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada istrimu, ada suamimu. Itu bagian dari tanda-tanda kebesaran. Nah, ketika kita jelek, bermasalah dengan seluruh tanda-tanda kebesaran Allah, maka keimanan kita bermasalah. Jadi takbirnya kita Allahu Akbar hanya sekedar takbir, tapi lewat begitu saja. Allah Maha Besar, tapi kita tidak benar membesarkan Allah dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingat itu, bahwa kita semakin sadar bahwa kita itu kecil. Kadang-kadang kita itu kepada kewajiban sendiri lalai, ingatnya yang lebih condong kepada kehidupan dunianya. Ini yang masalah. Jadi karena kita menganggapnya istri kita ya begitu-begitu saja, yang penting saya ini suami harus ditaati, karena kewajiban istri itu taat kepada suami, titik. Jadi dia tidak mau dibantah, tidak mau diusuli, tidak mau dimusyawaroi, karena diktator. Ya apa-apa, bagaimanapun kamu harus taat kepada saya. Tapi sebaliknya istri juga demikian, punya judul bahwasanya dia wa'ashirun bil ma'ruf, bahwa suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik. Nah, istrinya nuntut perlakuan yang baik, ini juga bermasalah. Jadi yang diingat kewajibannya orang lain daripada kewajibannya diri sendiri. Kamu sebagai suami wajib memberikan perlakuan yang baik. Ya sudah, itu tugas suami. Istri juga demikian, kamu wajib taat kepada suami, yaitu tugas sampean. Jadi suami bahaslah bagaimana cara memperlakukan istri yang baik, istri bagaimana cara taat kepada suami dengan baik. Jangan dibalik, istrinya minta diperlakukan sedemikian rupa, dengan menuntut sedemikian rupa, suaminya juga demikian, memproses dirinya seperti raja. Padahal kalau diingat, di dalam istrimu atau di dalam suamimu itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sampean bisa berhubungan itu karena diizinkan Allah Subhanahu. Seharusnya sampean dengan perempuan itu haram, tapi karena izin Allah ada akdun nikah, kita halal. Nah, halalnya ini bagian dari izinnya Allah. Kalau tidak ada izin, sampean tidak bisa menggauli istrimu dengan baik. Nah, ketika sampean sah digauli kok sembarangan, berarti kita dalam rangka menghancurkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sampai tidurnya, istirahatnya itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya terakhir, bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu saya mati. Bahkan mau tidur sekalipun, Nabi itu mengajarkan jangan sampai ninggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan namamu saya bangun, hidup, dengan namamu saya tidur. Jadi tidak ngurusi prosesnya suami dan istri, tidak ngurusi. Yang penting sampai mau tidur sekalipun, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk tidak lupa sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi membaca kulhu huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, ditiupkan di tangannya. Jadi tiupnya ibarat dua tangan ya. Dua tangan gini sepuluh, kemudian diusapkan di wajah. Nabi diusapkan di wajah, di kepala, kemudian diusapkan satu badan. Jadi kulhu, Al-Falaq, An-Nas disepulno nang tangan, kemudian diusapkan ke wajah dulu, kemudian ke rambut, kemudian ke badan, seluruh badan. Sak nututi tangan mengusapkan ke badan. Itu salah satunya.
Ada lagi Nabi mengajarkan kepada sahabat yang lain baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Itu tidurnya diampuni oleh Allah. Selama dia tidur dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidur. Nah, ada lagi baca tabarok, baca. Jadi semuanya tidak lain tidak bukan Nabi kepingin menggarisbawahi kita bahwasanya, sampai tidur pun Nabi itu mengajarkan bagaimana untuk tidak lupa Allah Subhanahu. Sampai mau tidur aja orang-orang geblak, apa mana non sewu, amit. Ini laki-laki ini sering. Sedang wis mari proses proses dengan istri kan ngerti ya. Itu kelar langsung geblak tidur sak genang-genai. Biasanya laki-laki itu pun kadang-kadang wis saenake dhewe awake kekeselen tidur sembarangan dalam keadaan junub. Wis ngono isik kober merintah istrinya jiweno banyu ngombe. Ngono ada itu seperti itu. Ndak gelem jiwe dhewe saking malesnya seorang suami. Istrinya juga demikian. Wis proses sedemikian rupa akhirnya dia memutar ke sana kemari, kencak ke sana kemari, akhirnya mengakibatkan sperma itu tidak jadi, terus tidak jadi anak dan lain sebagainya. Ini cara-cara yang kurang sehat, bahkan versi kedokteran atau versi agama kita. Jadi jangan sampai, kata Nabi di kitab ini diterangkan, jangan sampai kita tidur dalam keadaan tidak suci. Jadi wudu OC kalau tidak ada proses memproses, wudu dulu, kemudian tidur dalam keadaan suci dan dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat.